Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini kita ada unit Toyota Avanza 1500 cc tipe G CVT TSS tahun 2022. Iya. Nah, sekarang Avanza dengan Veloz yang kemarin sudah kita buat videonya udah dibuat menjadi mobil yang berbeda. Dimana pada sebelumnya Avanza dengan Veloz itu merupakan suatu varian versi tertinggi dari Avanza. Sekarang Avanza punya tipe tertinggi yaitu G CVT TSS dan Veloz dibuat menjadi mobil yang berbeda. Kita bahas dimulai dari eksteriornya terlebih dahulu. Dari depan, grill utamanya kecil. Kita lihat ada dua bilah krom di sini. Perbedaannya dengan Veloz, dia tidak ada kamera 360, sementara Veloz sudah ada. Dan untuk grill radiatornya dia sangat besar di bagian bawah. Kemudian lampunya bisa beranjak ke sini. Lampunya untuk di bagian sisi luar dia merupakan lampu dekatnya. Kemudian di sisi dalam dia merupakan lampu jauhnya yang nyalanya gradual ala-ala seperti mobil Eropa. Kemudian untuk lampu sennya dia LED berupa titik yang nyalanya berpendar seperti ini. Nah, terlihat. Dan ada lampu kecilnya yang sudah LED juga. Kemudian untuk fog lamp dia bentuknya seperti segitiga terbalik dan ini masih menggunakan bohlam halogen biasa. Kemudian kita ke samping. Untuk di samping dia menggunakan velg 16 inci di mana pada Veloz dia menggunakan 17 inci dengan profil ban 195/60 R16. Ban bawaannya menggunakan GT Radial Campiro Ecotec. Kemudian di sini ada emblem dual VVT-i dan bisa kita lihat spionnya dia sekarang sudah tidak ditempatkan di pilar A seperti Avanza model lama. Dia sekarang sudah di bagian pintunya. Dan ada auto retract juga apabila kunci mobil dibuka. Dia ikut terbuka dan apabila mobil dikunci, dia ikut tertutup. Kita bisa lihat kuncinya di sini juga untuk emblem Toyota, dia sebagai kuncinya dan pembuka kuncinya dia ada tombol tersendiri seperti mobil Eropa. Dia sudah keyless. Jadi apabila kita membawa kuncinya kita cukup kantongi saja dan untuk menguncinya kita bisa tap alur yang ada di sini. Untuk membukanya juga sama. Kemudian untuk bagian sampingnya kita bisa lihat ada garis bodi yang sangat besar yang mengesankan Avanza ini lebih besar daripada sebelumnya. Begitu. Kita ke bagian belakang. Untuk pembeda dengan Veloz, apabila Veloz itu lampu malamnya dia menyatu dari kanan ke kiri, sementara Avanza dia terpisah. Dan untuk membuka pintunya, nah kita sentuhkan ininya, sentuhkan tombol pembukanya, maka kunci pintu akan langsung terbuka dan akses bagasi bisa langsung terbuka. Begitu. Bagasinya apabila dia dilipat seperti ini bisa memuat banyak sekali koper raksasa dan bisa ditaruh di sini barang-barang yang lainnya juga. Begitu, dia sudah model yang lipat rata lantai, tidak seperti Avanza yang model sebelumnya dia digulung ke depan, yang itu tidak bisa langsung disambungkan dengan baris kedua. Kalau di sini sudah bisa. Begitu. Ini untuk bagian mesinnya. Jadi mesinnya ini menggunakan kode 2NRVE. Cuma dia perbedaannya dengan Avanza sebelumnya yaitu layoutnya. Dulu dia longitudinal ke belakang karena dia menggunakan penggerak roda belakang. Sementara dia sekarang transversal karena menggunakan roda depan. Untuk transmisi otomatisnya juga dia berbeda, di mana yang dulu menggunakan torque converter 4 percepatan, sekarang menggunakan CVT
7 percepatan begitu. Lebih hemat dan juga lebih halus di Avanza ini gitu. Kita untuk bagian dalam kita bahas dari bagian door trim terlebih dahulu. Nah, ini bedanya dengan Veloz kemarin. Kalau Veloz itu dia warnanya hitam, putih, dan hitam. Kemudian ada juga dia ini ambient light. Nah, di Avanza ini tidak ada. Kemudian ada handle tambahan jika di Veloz di sini tidak ada. Handle-nya sudah dari chrome, kemudian di sini ada pengaturan untuk spion baik kanan maupun kiri secara elektrik. Ada juga untuk retractable-nya gitu. Bisa diatur otomatis dari tombol kunci yang tadi. Bisa juga secara manual kita pencet di sini. Untuk power window-nya dia untuk sisi pengemudi udah auto down dan auto up, namun untuk sisi yang lainnya masih manual. Kemudian di sini ada cup holder yang langsung ditempatkan di depan AC, jadi minuman tetap dingin. Kemudian untuk speedometernya. Nah, ini juga perbedaan dari Avanza. Dari Veloz kemarin. Kalau Veloz itu dia 7 inci full warna, kalau di sini dia full warna juga tapi di bagian tengah. Untuk bagian kanan dan kirinya dia masih dial menggunakan analog biasa. Kemudian untuk di sini ada tombol lampu, dia belum otomatis, kalau Veloz sudah. Kemudian nah untuk di sebelah kiri dia ada wiper, baik Avanza maupun Veloz belum otomatis. Kemudian kalau di Veloz kemarin setir terbuat dari kulit dan di sini ada hitam-hitamnya, ini silver rata dan ini masih polyurethane. Kemudian ada driving mode untuk Veloz di sini belum ada. Dan untuk pengaturannya dia masih sama ya, masih bisa tilt dan juga teleskopik gitu. Kemudian kita ke bagian tengah. Ke bagian tengah ini ada head unit yang sama dengan Veloz kemarin ya Maria? Atau lebih kecil 1 inci? Lebih kecil 1 inci. Untuk yang Veloz kemarin 9 inci dan ini 8 inci. Kemudian di sini ada tombol hazard seperti biasa. Dan untuk AC-nya jika yang Veloz kemarin dia sudah menggunakan automatic digital, ada pengaturan suhunya juga. Kalau di sini dia masih digital tapi belum otomatis. Untuk tombol-tombolnya di sini untuk fan speed, di sini ada juga untuk temperatur, ada AC dan kita juga bisa pilih yang mode non AC. Ada langsung max cool biar kita bisa langsung dingin. Kemudian ada juga pengaturan sirkulasi baik luar maupun dalam. Kalau di Veloz kemarin ada pengaturan untuk yang ke kaca dan untuk ke kaki. Oh, di sini hanya satu lokasi aja untuk ke depan saja ya, betul Maria? Betul. Di sini ada juga pengingat untuk safety belt penumpang. Kemudian ada juga untuk yang bagian belakang. Di sini bisa terlihat bahwa mobil ini untuk 7 penumpang ya, 3 di baris kedua dan 2 di baris ketiga. Untuk otomatiknya ini kita menggunakan CVT 7 percepatan dengan manual mode triptonic ya. Bisa diatur juga. Begitu. Dan untuk parking brake-nya di sini belum elektronik. Kalau di Veloz sudah ada 12 volt power outlet juga di sini dan ada juga glove box di sini. Begitu kurang lebih. Ada laci di sini yang belum soft opening baik di Avanza maupun Veloz dan ada juga cup holder yang sama seperti di Veloz juga. Ini untuk posisi baris keduanya dia cukup luas, ada sekitar mungkin 10 jarian ya. Dan ini di depan posisi nyetir saya tingginya 175 cm. Nah, untuk pengaturan joknya ini bisa slide maju mundur dan ini slide maju mundurnya cukup jauh loh. Kemudian ada reclining yang bisa benar-benar sampai rebah banget karena mobil ini dilengkapi dengan long sofa mode. Nanti kita praktekkan juga. Kemudian di door trimnya. Di door trimnya dia masih hampir sama dengan yang kita dapatkan di depan, hanya perbedaannya dia ada cup holder di sini. Tadi di depan nggak ada. Kemudian untuk pengaturan power window-nya dia hanya satu sisi untuk bagian pintu ini saja. Sementara tadi di depan di bagian supir dia pengaturannya lengkap. Handle pintu masih sama chrome juga, untuk bahan juga masih sama dari hard plastik untuk ketahanan jangka panjang. Kemudian di bagian tengah kita mendapatkan ada 2 buah slot USB untuk mengecas gitu. Kemudian di bagian atas kita bisa lihat ini ada AC double blower-nya yang modelnya sudah tidak menggembung besar seperti Avanza model sebelumnya. Di sini lebih rapi dengan pengaturan ini untuk atas bawahnya dan ini untuk kanan kirinya. Begitu, ada lampu juga yang masih dari halogen. Kemudian kita pindah ke baris ketiga. Nah, untuk akses ke baris ketiganya dia ada yang disebut dengan one touch tumble. One touch tumble itu apa sih? Jadi kita dengan menarik satu tuas ini bisa langsung
kursi terlipat sempurna. Begitu untuk kemudahan akses baris ketiga. Jadi ini posisi duduk baris ketiganya. Kembali saya jelaskan bahwa tinggi saya 175 cm sebagai patokan. Di sini masih ada sekitar 3 jari untuk legroom, dan untuk headroom dia masih ada 3 jari juga sama. Dan pengaturan yang bisa kita dapatkan di sini adalah reclining, di mana untuk posisi tegaknya dia segini untuk memaksimalkan ruang di bagasi ya apabila ingin bersatu dengan orang. Kemudian dan untuk yang posisi paling rebahnya segini. Kalau menurut saya posisi duduk seperti ini cukup nyaman untuk perjalanan jauh dan tidak membuat pegal juga. Untuk support pahanya juga cukup panjang, dia yang tersisanya tidak begitu terlalu banyak, dan ini posisi kita tidak terlalu jongkok juga begitu. Nah, untuk kursi pengemudi kita mendapatkan ada sliding maju mundur, bisa juga reclining, dia rebah dan tegak. Kemudian bisa juga di head adjuster, kita bisa turunkan. Kemudian kita jalan, gunakan sabuk pengaman terlebih dahulu, masukkan tuas transmisi ke D dan lepaskan tangan, kita jalan. Untuk rutenya kita ke kanan aja ya Mas. Boleh. Ini parkir langsung dibayar atau nanti saja? Nanti aja. Oke. Untuk kekedapan kabinnya saya biasa mengukur dari suara klakson yang terdengar ke dalam. Dia juga tidak begitu bising ya istilahnya, dia cukup kedap, di mana klakson tidak begitu terdengar terlalu ke dalam. Untuk suara kendaraan yang lewat juga tidak begitu masuk ke dalam kabin. Di sini rasanya cukup tenang dan santai. Kemudian untuk posisi berkendaranya ini menurut saya enak sih dibandingkan dengan Avanza sebelumnya yang dia benar-benar mobil yang diprioritaskan untuk hemat bahan bakar, kemudian juga ketahanan jangka panjang. Tapi di sini sudah lebih memikirkan ke arah kenyamanan gitu. Untuk peredaman suspensinya juga dia lebih nyaman ya daripada Avanza sebelumnya. Dan kemudian untuk rasa transmisi otomatisnya dia dibandingkan Avanza sebelumnya juga lebih halus, karena di sini gearbox otomatisnya menggunakan CVT, di mana dia ada sabuk baja yang jika kita injak gas lebih dalam maka sabuk bajanya akan memanjang, dan jika kita kurangi gasnya maka sabuk bajanya akan memendek begitu. Dan jika di Avanza lama dia menggunakan transmisi yang 4 percepatan, di mana di dalamnya betul-betul ada 4 gigi. Nah, di sini dia ada Triptonic 7 percepatannya. Apabila kita tidak majukan ke plus atau mundurkan ke minus, dia masih dalam mode otomatis, namun dengan respon yang lebih agresif daripada mode D biasa. Apabila kita sudah bosan dengan mode otomatisnya, kita bisa langsung turunkan ke mode manualnya. Ini posisi gigi 1, 2, dan apabila kita di kecepatan tinggi bisa menggunakan sampai ke 7 gitu. Ada engine brake juga, dimana supaya apabila kita sedang berada di jalan menurun maka dia tidak akan lepas kendali begitu, lebih dikendalikan oleh pengereman mesin gitu. Nah, untuk teman-teman kadang-kadang kan mungkin masih ada yang pertanyakan ya, Avanza yang dulunya menggunakan unibody, di depan ada leader frame, kemudian ada monocoque, awet, sekarang masih awet juga nggak? Ya, Avanza itu buatan Toyota, dimana apabila Toyota sudah membuat mobil maka untuk ketahanan jangka panjangnya pasti sudah diperhitungkan. Kemudian apabila Toyota ada istilahnya ya, amit-amit ya, ada kerusakan ini kerusakan itu, jaringan servisnya banyak di seluruh Indonesia. Di Majalengka ada, di Cirebon bahkan ada 2, apalagi di kabupaten-kabupaten yang lebih besar pasti lebih banyak dari Toyota. Kemudian kita bisa bahas ya, di sini ada radar stereo kamera untuk, nah itu ada suaranya tadi, itu salah satu dari fungsi TSS atau Toyota Safety Sense. Kita dapat apa aja sih di TSS ini? Yang pertama ada lane departure warning. Apabila kita keluar garis, seperti contoh di tol ya, di tol kita keluar garis itu nanti diingatkan oleh mobilnya. Kemudian ada lane keeping assist. Lane keeping assist itu jika kita misalkan masih tetap
keluar garis dari jalur yang kita sebelumnya tanpa menekan tuas sen ya, itu maka setirnya dia akan bergerak sendiri. Cuma karena medan kita bukan di tol, jadi kita belum bisa mencoba tersebut. Tapi fitur tersebut sudah ada. Kemudian di spion juga mungkin bisa ditunjukkan kesannya Mari yang lagi nyala. Siap. Nah, itu ada blind spot monitoring system. Jadi apabila terdeteksi di samping ada kendaraan, maka spion dari Toyota Avanza ini akan menginformasikan supaya kita tidak berbelok ke arah yang ada kendaraan tersebut, baik di kiri maupun di kanan, dua-duanya ada. Apabila istilahnya kita sebagai pengemudi nih tetap bersikeras ingin belok dengan menggunakan sen, nanti akan timbul bunyi seperti tadi, beep seperti itu. Kemudian apabila kita membeli Toyota, nah itu seperti contohnya ada peringatan dari TSS di bagian blind spot monitoring sistemnya. Karena ada sepeda motor, saya menekan tuas sen ke kiri, maka diingatkan dengan beep. Kemudian apabila kita membeli sebuah mobil dari produk Toyota, terutama mobil baru ya, kita akan mendapatkan keuntungan berupa gratis servis selama 4 tahun. Jadi istilahnya kita setelah beli mobil Toyota ini hanya perlu isi bensin saja. Begitu ya Maria? Betul. Nah, dan untuk produk Toyota ini terutama Avanza ya, ada yang disebut dengan TOB. TOB itu apa? Singkatan dari Toyota Owner Benefit. Jadi kita sebagai pemilik Toyota ini ada keuntungannya. Beberapa diantaranya yaitu hemat bahan bakar. Berikutnya ada tidak perlu takut jaringan servisnya susah. Kemudian tidak perlu takut harga spare partnya mahal. Dan satu lagi, kita punya mobil Toyota, apalagi Avanza ini, yang dari dulu sejak tahun 2003 sudah dikenal sebagai mobil sejuta umat. Nilai jual kembalinya itu akan luar biasa, masih tinggi maksud saya. Jadi stabil. Kita tidak perlu takut jika beli Avanza nanti dijualnya jatuh apa gimana, nggak perlu takut. Avanza itu dikenal dengan harga jualnya tetap bertahan di angka yang cukup tinggi gitu. Nah, untuk konsumsi bahan bakar sebuah Toyota Avanza ini, apalagi sekarang dia menggunakan penggerak roda depan dan transmisi CVT, dia mampu mencatat di rute dalam kota 1 liter untuk 14,5 km per liter. Dan untuk pengetesan di rute luar kota dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia mampu mencatatkan angka 19 sampai 20 km per liter, yang mana itu merupakan angka yang sangat hemat untuk digunakan baik sehari-hari maupun kita untuk mudik lebaran gitu. Nah, ini di depan kita ada tanjakan yang lumayan agak berat ya. Kita coba, mumpung di belakang kosong, kita akan berhenti kita masih maju lagi. Nah, di sini ya, kita berhenti di sini. Kita nyalakan hazard dulu. Nah, ini kita akan mencoba fitur Hill Start Assist yang katanya kalau kita pindah dari kaki kiri maksudnya pindah dari pedal rem ke pedal gas, dia tidak akan turun. Kita coba 1, 2, 3, menahan. Nah, sampai kita injak gas baru mobilnya akan berjalan. Berfungsi ya Mas? Berfungsi dengan baik, dan ini dia hanya melaju dengan RPM 1250. Effortless banget gitu loh untuk sebuah 1500 cc CVT dan di mobil yang 3 baris gitu. Dia tidak tampak kesusahan, kemudian majunya seperti yang mengeden. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang berpikir wah bahwa Matic itu sulit untuk menanjak segala macam, di sini kita sudah tidak perlu khawatir lagi. Begitu. Nah, untuk sekarang Toyota Avanza maupun Veloz dia sudah menggunakan TNGA atau Toyota New Global Architecture. Apa sih Toyota New Global Architecture itu? Jadi dia bentuk rancang bangun yang semuanya baru, sudah meninggalkan konsep Avanza lama sehingga dia lebih nyaman baik itu di posisi mengemudi. Ini saya akui untuk perjalanan jauh nggak akan capek dengan posisi mengemudi seperti ini ya, maupun di penumpang juga tidak akan merasakan rasa yang sama seperti Avanza yang lalu. Avanza yang sekarang sudah istilahnya kalau kita baru pindah dari Avanza lama ke Avanza sekarang itu, ini benar-benar seperti bukan Avanza gitu, seperti sudah naik kelas, kenyamanannya tuh udah benar-benar meningkat jauh begitu.
untuk fitur keselamatan dari Toyota All New Avanza yang ini, yang tipe paling tinggi 1500G CVT TSS ini sudah sangat lengkap. Tadi sudah saya jelaskan ada Toyota Safety Sense yang sangat berpengaruh untuk istilah bahasa Indonesianya tolak balanya. Kemudian untuk safety yang pasif, dia ada 7 airbags, diantaranya ada di setir, di penumpang depan, kemudian juga ada di samping-samping kursi, dan ada di pilar yang membentang sampai belakang. Begitu. Memang kita tidak mengharapkan terjadi suatu kecelakaan, tapi fitur ini akan benar-benar menyelamatkan Anda, menyelamatkan teman-teman semua manakala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Begitu. Jadi secara overall untuk Toyota Avanza tahun 2022 ini sudah meningkat drastis dibandingkan Avanza sebelumnya. Dia jauh lebih nyaman, dia jauh lebih kedap, dia jauh lebih hemat bahan bakar, dan dia jauh lebih aman juga. Ini kita mau terima kasih sama Auto 2000 Jatiwangi dengan Mas Hari ya. Mas Hari, bisa dijelaskan untuk Avanza ini bagaimana harganya, kemudian promo yang didapatkan? Silakan. Kalau untuk promo dari Avanza ini, kita kebetulan lagi special price, ada PPNBM terakhir di bulan ini di angka 237.100 untuk varian manual. Sementara untuk yang Matic-nya di angka 270 juta. Gitu. Dan free spare part sampai dengan 4 tahun atau 50.000 km, mana yang sampai terlebih. Begitu, Pak Fikri. Siap, terima kasih banyak Om Hari atas kesempatannya hari ini. Semoga lancar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media saya, khususnya Instagram. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kelancaran serta kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Terima kasih telah menonton. Closer, we can do my place. Maybe we can try meeting up at 7. You'll be saying over, so it's guaranteed.